Oke, silakan Pak. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom Alehim. Apa kabar pagi hari ini? Oh, tetap luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Amen. Kalau di sini pagi ini jam 5 pagi dan hujan di daerah saya ya, di rumah saya. Saya tidak tahu kalau di Prancis hujan apa enggak. Dingin. Tapi saya rasa pasti dingin di sana karena memang Eropa lagi dingin sekali ya. Yes. Oke. Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di Genuine Worshippers of God, saudaraku. Puji syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kita walaupun udaranya dingin karena hujan, tapi masih tetap bisa bersama berkumpul di sini. Kita mau memuji serta menyembah Tuhan yang begitu baik. Tuhan itu sama kita, ya, yang kasihnya, anugerahnya dan pemeliharanya dalam hidup kita selalu dan selalu terus menerus tidak pernah berhenti. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan saudaraku, pesan Tuhan pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau serta tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudaraku. Amin ya. Baik, saudara. Kita akan memuji serta menyembah Tuhan pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Hendro. Dan kita akan segera memulai persekutuan ini. Kita akan buka dalam doa. Pak Simon, tolong bantu buka dalam doa, Pak Simon. Baik Pak, terima kasih kesempatan untuk berdoa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau membangunkan kami, Bapa. Kau menguatkan kami dalam lemah, lelah, lesu. Untuk senantiasa berdoa, bersyukur, berterima kasih atas penyertaan dalam hidup kami. Dan intinya kami ucapkan terima kasih, syukur. Engkau Allah yang kami agungkan dan kami muliakan. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Rapi kami semua di JWG ini Tuhan Yesus untuk mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Hendro. Berkati Tuhan firman-firman dan pewahyuan tambah-tambahkan untuk Pak Hendro. Berkati keluarganya, berkati semua kesehatan dan semua rencana-rencana yang baik untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Rapi juga Pak Hendra yang menyampaikan persembahan untuk kemuliaan, bermazmur untuk keagungan nama-Mu yang kudus. Kami kekuatan, tambah-tambahkan imun yang kuat, yang sehat, sehingga kami berkemenangan memfight semua virus-virus, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh dan ada baik yang ada di sekitar kami, sehingga kami dikuatkan, disehatkan, dan juga tambahkan iman-iman percaya kami lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi bersama dengan Engkau. Semoga kami mendapat mujizat-mujizat dalam kemenangan yang Kau berikan. Berkati kami sekeluarga Tuhan Yesus. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami layak Tuhan Yesus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembahkan, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama siapkan hati memuji Tuhan, sebab Dia layak disembah.
Terima kasih Tuhanku Yesus. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Kami berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, kami berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Tak betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kau Bapa yang luar biasa, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aliran air kasih-Mu Bapa, tak habis-habisnya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, tiada pernah berhenti kasih-Mu, Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, Kau Bapa yang baik. Dia ingin kita untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan hanya sekali atau dua kali. Dia berharap kita melakukannya seperti sungai yang mengalir, yang tiada habis-habisnya, karena sumber airnya berasal dari Dia. Bukan sekali atau dua kali, atau beberapa kali, tapi seperti ombak di lautan yang selalu menghampiri pantai, terus menerus siang dan malam, tak ada henti-hentinya, sehingga perbuatan yang tidak baik tidak mendapat kesempatan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, Kau menyentuh hati kami dengan kasih-Mu yang besar, dan membawa aliran air itu terus mendorong kami untuk melakukan apa yang baik di mata-Mu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
yang tiada pernah berhenti. Sebab itu Bapa, selidikilah hati kami. Apakah kami datang kepadamu hanya karena keperluan hidup kami? Apakah kami sungguh mencintai dan mengasihi-Mu? Selidiki hati kami Tuhan. Kami tidak mau ada kepalsuan dalam hati kami. Sebab hidup ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih sayang. Jauh, sangat jauh. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau setia sampai selama-lamanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami datang kepadamu, bukan kami hanya mau melihat kebaikan-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mau pertolongan Tuhan. Sungguh kami datang hanya mau Tuhan Yesus hidup di dalam kami sampai selama-lamanya bersama Tuhan yang mengasihi kami. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali bersama saya ya. Pagi hari ini saudara saya berterima kasih karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bisa sharing ya
pagi hari ini di Genuine Worshipers of God. Dan sebelum saya sharing, saya mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau kami boleh hadir, kami mau membawakan pesan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau beri kesehatan yang baik kepada kami. Dan Bapa, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biarlah lewat bahasa yang sederhana kami dapat menyampaikan isi pesan-Mu pagi hari ini. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk bisa mengerti. Terima kasih Bapak, kami mau duduk diam, duduk manis mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, saudara, pagi hari ini saya memberi temanya auto 100% atau auto 100%. Sebetulnya mungkin banyak yang bertanya, auto 100% itu apa? Ya, sekarang auto itu sebetulnya bahasa anak-anak zaman sekarang. Dari singkatan otomatis 100%, tapi disingkatnya jadi auto 100%. Dalam Tuhan Yesus juga ada. Kita jadi auto 100% setia kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi auto 100% taat dan setia. Kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Tapi kita pagi hari ini walaupun udaranya dingin, kita agak santai-santai. Dan saya akan memulai sharing saya lewat sebuah cerita. Saudara dengarkan cerita ini dan nanti saya akan ada pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan kepada saudara semua. Ya, ceritanya ada seekor burung pelatuk ya saudaraku. Saudara tahu burung pelatuk itu yang suka matok ya. Pekerjaannya setiap hari tukang matok itu dan patokannya cukup keras. Sakit itu burung pelatuk ya. Mungkin kalau dulu kita pernah dengar film, bukan dengar, kita nonton waktu masih kecil ada film Woody Woodpecker Show itu. Woody itu yang burung pelatuk itu ya. Nah, ada seekor burung pelatuk yang sombong dan angkuh ya. Burung pelatuk ini agak angkuh banget orangnya, burungnya, sombong. Dan suatu hari waktu dia bertangkai di sebuah pohon kelapa, dia berkata kepada teman-temannya yang ada di sekelilingnya dia, pokoknya yang ada sekitaran dia itu ya, ada burung-burung lain juga, dan dia berkata begini, "Hai kawan-kawanku, dengarkan nih ya," dia bilang gitu. "Aku mau mengatakan sesuatu yang penting nih buat kamu," katanya. "Aku bisa lakukan 3 kali patokan dan pohon kelapa ini bisa tumbang." Ya namanya juga burung pelatuk yang angkuh dan sombong. Jadi dia katakan bahwa dengan 3 kali patokan aja, pohon kelapa yang gagah, yang kuat itu, yang tertanam kuat, itu bisa roboh katanya. Terus teman-teman yang lain hanya berdiam aja, nggak bisa berkata, cuma mencibir. Ya, bibirnya mencibir artinya ya mencemooh. Mana mungkin gitu ya. Nah kemudian burung pelatuk itu bilang, "Kamu perhatikan, aku akan mulai ya dengan mematok 3 kali pohon kelapa ini." Pertama kali dia potok pohon kelapa itu, apa bunyinya cetok kali ya, tok gitu ya. Pohon kelapanya biasa aja, tidak ada gerak sedikit pun. Terus yang kedua kali, temannya lagi melihat-lihat dia nih, lagi memperhatikan dia. Dia patok lagi pohon kelapanya, tok. Pohon kelapanya tetap tegar, tidak bergerak sedikit pun. Pohon kelapa ini kuat, udah bertahun-tahun tertanam di situ. Nah, pada waktu patokan ketiga dia mau patok pohon kelapanya, ada petir menyambar pohon kelapa itu. Wah, pohon kelapanya kesambar petir. Kemudian pohon kelapa itu dipatok sama dia, tok. Maka rubuhlah pohon kelapa itu, tumbang. Wah. Seru nggak ceritanya? Seru ya. Kemudian si burung pelatuk itu bilang kepada teman-temannya semua, "Hai teman-teman, kamu lihat kan apa yang aku katakan tadi? Bahwa aku dengan 3 kali patokan, pohon kelapa tumbang dan roboh." Terus teman-temannya bersorak-sorak, "Wah hebat, dia memang hebat," gitu. Lantas ceritanya sudah sampai situ. Nah saudara, menarik gak cerita itu? Menarik ya saudara. Cuma ada satu pertanyaan saudara dari cerita ini.
Pertanyaannya adalah, sebetulnya yang merubuhkan atau menumbangkan pohon itu burung pelatuk atau petir? Nah, saya mau tanya nih kepada saudara, misalnya siapa ya? 2 orang yang saya mau tanya pagi hari ini, mungkin ada yang bisa menjawab, sebetulnya yang menjatuhkan pohon kelapa itu burung pelatuk atau petirnya? Ya. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Christine dulu deh. Kira-kira nggak usah panjang-panjang, tapi kira-kira siapa ya gitu? Burung pelatuk atau petir? Keduanya, Pak. Kerjasama yang baik antara petir dengan pelatuk. Oke, Dua-duanya. thank you. Oke, thank you, Bu. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya mau tanyakan. Mungkin Bu Hera. Petir ya, karena petir itu kan dari Tuhan. Oke, good and sure. Ya, jadi terima kasih Bu Hera, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ada 2 orang yang saya tanyakan, ada 2 jawaban yang berbeda. Ya, that's good. Ya, jadi saudara, dari pertanyaan yang saya tanya tadi, ada 2 orang yang menjawab, ada 2 jawaban yang berbeda. Ya, dan kemudian saudara, dari satu pertanyaan ini, siapa sebetulnya yang menumbangkan? Itu ada 2 pendapat umum yang kita mungkin pernah tahu ya. Saudara mungkin sering dengar ada yang mengatakan, pendapat yang pertama dari jawaban itu yang mengatakan bahwa keberhasilan adalah perbuatanku. Ya, ada orang yang mengatakan keberhasilan itu adalah perbuatanku, jerih payahku, ya, hasil kerjaku. Dan Tuhan hanya membuat kebetulan-kebetulan. Seperti tadi burung pelatuk, itu kerja keras 3 kali matuk, Tuhan membuat kebetulan dengan adanya petir. Nah, jadi keberhasilan itu adalah perbuatan saya. Itu adalah kerja keras saya dan jerih payah saya. Tuhan hanya membuat kebetulan-kebetulan sehingga saya berhasil. Tuh pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat juga yang kedua yang mengatakan, atau yang pendapat pertama ya, kita beri contoh deh biar lebih jelasnya lah mungkin. Kalau tadi dia bilang hasil kerjaku, perbuatanku, banyak contoh yang mungkin lebih memperjelas ini. Misalnya seorang karyawan yang mungkin punya posisinya jadi apa? Jadi orang penting, orang petinggi di sebuah perusahaan ya. Kalau kita tanya, Pak, kenapa Bapak bisa berhasil dan sukses di perusahaan ini? Apa rahasianya? Pasti dia katakan, oh ini hasil kerja saya. Ya, ini saya kerja maksimal. Saya kerja di sini dengan disiplin yang kuat. Setiap hari saya lembur. Setiap hari saya overtime. Dan kebetulan kalau saya lembur setiap hari, ada bos saya. Malam juga dia pulangnya. Dia lewat, dia lihat saya lagi kerja. Nah, jadi karena saya dilihat sama bos, akhirnya karena saya dilihat bos itu rajin, saya lembur terus, akhirnya bos percaya pada saya. Dan saya naik peringkat menjadi orang penting akhirnya setelah beberapa tahun. Jadi dia katakan bahwa kebetulan bosnya lewat. Nah, ada Tuhan yang membuat kebetulan-kebetulan. Ada juga mungkin teman saya. Oke, ini kesaksian sendiri. Teman saya memimpikan ingin punya rumah yang besar. Rumah besar kan mahal-mahal. Terus suatu kali dia punya rumah besar, dia akhirnya beli rumah besar itu. Dan mengundang kita waktu peresmian rumah barunya. Saya sama istri saya datang ke rumahnya. Dan saya bilang, selamat ya. Akhirnya mimpi lu sukses juga, berhasil juga gitu. Mendapatkan rumah yang besar. Oh enggak, sebetulnya kita belum banyak uang banget, kata dia. Tapi bagaimana cara mendapatkan rumah ini? Saya bilang kalau belum punya uang banget. Ya kebetulan ada orang yang BU. Ada orang butuh uang. Sehingga dia menjual rumahnya di bawah harga pasar. Dan saya punya uang yang dia butuhkan itu. Jadi kebetulan ada orang menjual. Nah, jadi ada orang yang bilang, saya melakukan itu adalah perbuatan saya, jerih payah saya. Tapi Tuhan membuatnya menjadi kebetulan-kebetulan. Itu yang pertama. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan gini, sebetulnya keberhasilan itu tidak usah kita lakukan apa-apa. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk suatu keberhasilan. Cukup berdoa dan berdoa aja terus. Tidak usah melakukan apa-apa. Nanti Tuhan akan bantu menyelesaikan semuanya.
Nah, ya. Jadi dari jawaban dari pertanyaan sebetulnya siapa? Jadi agak buram sebetulnya. Siapa yang tadi menumbangkan, burung pelatuk atau petir? Tapi ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan itu adalah hasil jeripayaku. Yang kedua, orang kedua mengatakan ya nggak usah melakukan apa-apa untuk satu keberhasilan. Berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa aja. Selesai semuanya, Tuhan bantu selesaikan. Contohnya apa? Contohnya nih kalau orang mau berdoa, berdoa aja. Kemarin kita dengar ya, waktu sesi berdoa syafaat, nanti kemarin Bu Stefani bilang apa? Tolong doakan saudaranya Pak Edward yang masih berkeras hati, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tolong doakan. Bu Stefani sudah mendoakan. Tolong GWG doakan. Di gereja mungkin kalau ada gembala, ada hamba Tuhan yang lain, tolong doakan ya. Jadi doakan, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Doakan, doakan, doakan aja terus. Gitu. Jadi ya itu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita doa aja. Nanti keberhasilan akan terjadi karena Tuhan yang akan membantu. Kemudian ada contoh yang lain nggak ya? Kira-kira. Nah, contoh yang kemarin juga Ibu Christine katakan apa? Ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, perang versus Rusia versus Ukraina. Ini akan menjadikan takutnya terjadi perang dunia ketiga. Mari kita doakan. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk menghentikan perang antara Ukraina dan Rusia? Tidak ada. Kita doakan, doakan, doakan aja. Apa yang kita mau, semoga berhasil. Ya, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, ada yang berpendapat ada yang mengatakan bahwa untuk memperoleh keberhasilan tidak perlu lakukan apa-apa. Berdoa aja. Oke. Kalau saya lihat dari dua jawaban ini, sebetulnya ini adalah sebuah sudut pandang atau perspektif yang berbeda, ya, dari dua sudut pandang yang berbeda. Sama juga seperti ini contohnya nih, contohnya sama seperti ini ya, ada perspektif yang berbeda. Kalau kita panggil tiga orang anak SD mungkin, ada dosen kita panggil, kemudian ada ahli agama atau orang taat dan setiap orang taatlah pada agamanya kita panggil nih. Kalau malam hari kan ada bulan tuh di atas ya, kita panggil orang itu tiga-tiganya, kita tanya sama orang itu, nanyanya gini, Dek, anak-anak SD kita tanya, Dek, itu kalau kita lihat bulan di atas, menurut kamu bulan itu jauh apa dekat? Anak SD jawabnya apa? Oh itu deket Om, bulan itu kan gede banget, deket itu Om. Tuh, anak SD cuma ngomongnya begitu karena dia polos, dia spontan. Dilihat bulan besar. Bulan itu dekat Om. Tapi kalau kita tanya sama dosen, Pak, maaf ya, saya mau tanya, itu yang di atas bulan jauh apa dekat? Katanya dosen, Pak, bulan itu sebetulnya jauh. Jaraknya 380.000 kilometer dari bumi. Tapi bulan itu besar, jadi kelihatannya dekat. Dan dia kena pantulan sinar matahari, terang. Jadi kelihatan, wah lebih spesifik ngomongnya ya. Kalau ditanya sama tapi kalau kita tanya sama orang yang ahli agama atau orang taat sama agama lah, ya kita tanya, Pak maaf ya, saya mau tanya Bapak, itu bulan yang di atas jauh apa dekat? Maka ahli agama atau itu orang yang taat itu sama agamanya itu berkata apa? Wah, saya tidak pernah peduli bulan itu jauh atau dekat. Saya hanya tahu pencipta bulan itu dan saya mau dekat dengannya. Nah, jadi pandangannya berbeda. Jadi seorang ahli agama bilang saya tidak peduli itu bulan jauh atau dekat, tapi yang saya mau tahu, yang saya mau peduli adalah saya mau dekat dengan sang pencipta yang menciptakan bulan itu. Nah, gitu saudaraku. Jadi pandangan perspektifnya memang beda-beda. Saudara, setelah sebetulnya kita ada pertanyaan lagi nih saudara. Dari cerita saya tadi yang burung pelatuk dan pohon yang sudah menumbangkan itu pohon kelapa tadi. Jadi sebetulnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya sebetulnya kalau memang yang Bu Christine tadi jawab, oh itu dua-duanya. Burung pelatuk sama dengan petirnya yang merubuhkan pohon kelapa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi timbul dari jawabannya Ibu Christine. Seberapa besar peranan Tuhan merubuhkan pohon kelapa tadi?
Burung pelatuk katanya mau bantu merobohkan. Petir juga bantu merobohkan. Tapi seberapa besar peranan Tuhan dalam merobohkan pohon kelapa tadi? Atau kalau berapa besar mungkin jawabannya susah. Berapa persen deh? Seberapa persen petir atau Tuhan ya? Seberapa besar peran Tuhan membantu burung pelatuk tadi menumbangkan pohon kelapa itu? Nah, saudara, kira-kira apa jawaban saudara? Boleh saya tanya lagi nggak sama Bu Christine aja ya? Bu Christine tolong bantu saya sekali aja. Sekali lagi nih, satu aja Bu Christine aja yang jawab. Berapa besar peranan Tuhan di dalam menumbangkan pohon kelapa itu? Iya. Saya mau katakan, kalau ada sesuatu, kita yang berusaha dulu. Tuhan yang menyelesaikan. Jadi kalau untuk saya, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Jadi kalau untuk saya 90% kita, atau kalau perlu 100%, dan Tuhan tinggal menggenapi 99,9%, Pak. Haleluya. 1%-nya Tuhan. Oke, haleluya. Terima kasih Bu Christine. Luar biasa. Hangat ya, walaupun hujan di sini dingin, tapi kita ada interaktif begini jadi lebih hangat. Terima kasih untuk jawabannya, Pastor Christine. Dan kalau boleh, mungkin tadi saya tanya berapa besar, mungkin menjawabnya agak susah. Tapi kalau kalau saya bertanya berapa persen kira-kira peranan Tuhan membantu burung pelatuk? Tadi Bu Christine bilang 100%, mungkin 1% cuma Tuhan menggenapi aja ya. Oke, thank you untuk jawabannya. Sekarang saudara, saya mau bawa ke dalam sebuah cerita lagi. Bukan cerita saya, cerita Daud versus Goliat. Saudara tahu? Kalau saudara baca dari 1 Samuel berapa? 17 ya. Itu seluruh ayatnya itu 1 Samuel 17 itu firman-Nya menceritakan tentang perperangan antara Daud versus Goliat. Nah, saudara baca itu semuanya. Saudara, kira-kira menurut saudara gimana Daud versus Goliat? Daud itu orangnya kecil. Mukanya, makan di firman Tuhan dia katakan mukanya kemerahan gitu ya. Orangnya mungil, kecil, kemerahan, dan kerjaannya Kerjaannya cuma mendombakan kambing ya, mengembalakan kambing ya, sekambing domba, mengembalakan kambing domba kerjaannya. Terus melawan Goliat tanpa pedang, cuma umban begitu kan, batu kan. Nah, itu Daud. Kalau kita lihat Goliatnya, tingginya berapa Goliat? Goliat kalau kita lihat tingginya kalau di firman Tuhan itu ada 6 hasta. 6 hasta, bahkan diceritakan 6 hasta sejengkal. Wow, kalau 6 hasta anggap 45 cm kalau 1 hasta. 6 hasta mungkin sekitar hampir 3 meter tingginya sih. 3 meter lah tingginya lah. Tingginya si Goliat 3 meter. Ya, terus dia punya pakaian perang, baju zirah itu, ya. Dan ada lembing, ada perisai yang gede, ada pedangnya sekalian itu, ya. Lengkap komplit, besi semua. Ditusuk pakai benda tajam kayak pedang lagi nggak mempan karena badannya besi semua bajunya, baju zirahnya. Sampai ke kaki-kakinya itu. Nah, saudara, sekarang sama ceritanya seperti tadi, burung pelatuk dan bisa menumbangkan pohon kelapa. Nah, sekarang sama ceritanya, Daud versus Goliat. Kalau menurut saudara, kira-kira make sense nggak kalau Daud bisa mengalahkan Goliat? Saya tanya lagi nggak? Sekali lagi, sama siapa nih yang saya mau tanya? Kira-kira make sense nggak? Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat yang gede 3 meter dengan Daud kecil. Kalau menurut saya, tidak make sense, tidak masuk akal kalau Daud bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar gede gitu, bengis lagi orangnya Goliat, ya. Dan dikatakan Goliat mengalahkan, kalau perang udah paling duluan, jago katanya perangnya, pokoknya punya strategi perang yang hebat. Dan melawan, kan dia katakan kan, ya kok musuhnya kecil begini kan, dia juga menertawakan waktu itu. Nah, secara, nih saya lihat chatnya Pastor Christine, secara manusia tidak mungkin, ya. Tapi kira-kira itu sebuah keajaiban atau bukan? Mujizat bukan? Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat yang sebesar itu. Benar ya?
Itu adalah mukjizat. Nah, saudara, kok bisa Daud mengalahkan raksasa? Kok bisa burung pelatuk merobohkan pohon yang tumbang? Kok bisa teman saya yang pengen punya rumah, terus dia bilang kebetulan ada rumah yang dijualnya BU. Kok bisa orang yang penting di perusahaan, dia katakan, ya kebetulan bosnya lewat kalau dia lagi lembur malam. Sehingga bosnya lihat dia rajin dan diangkat menjadi orang penting, orang petingginya dia. Menjadi tangan kanan bosnya. Kok bisa seperti itu? Mari kita buka Roma 8 ayat 28. Ini saya buka ya. Saya akan buka Roma 8 ayat 28. Nah, saya yang baca nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, demikian firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Jadi kita sekarang mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi saudaraku, yang tadi burung pelatuk bisa merobohkan pohon kelapa, itu adalah Allah turut bekerja. Daud bisa mengalahkan Goliat karena Allah turut bekerja di dalamnya. Dalam peperangan Daud melawan Goliat. Teman saya bisa beli rumah besar karena Allah turut bekerja. Ya. Seorang yang petinggi tadi, orang penting yang diangkat sama bosnya, itu bukan kebetulan karena bosnya lewat, tapi memang Tuhan sudah memberikan sesuatu buat dia sehingga dia menjadi orang yang penting di kantornya. Betul nggak saudaraku? Amin. Nah, saudaraku, kalau mari kita buka lagi Ulangan 8 ayat 17. Sebentar ya. Kita buka, kita mulai buka firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 17. Nah, ini saya bacakan ya. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, nah ini ayat 18-nya. Haruslah engkau ingat bahwa kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sebetulnya siapa? Tuhan yang memberi kekuatan dan Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Artinya bukan kekayaan sebetulnya, keberhasilan untuk memperoleh keberhasilan. Jadi sebetulnya saya matikan dulu ya sharing itunya, share screen-nya. Nah, jadi sebetulnya Tuhan yang memberikan semuanya, saudaraku. Bukan hanya turut bekerja, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan keberhasilan. Ya. Dia juga apa? Ini sebetulnya di Ulangan 8, 17, 18 sudah menunjukkan, sudah membuktikan bahwa sebetulnya burung pelatuk bisa merobohkan pohon kelapa. Itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada burung pelatuk. Tuhan yang memberi keberhasilan kepada burung pelatuk. Bagaimana seorang teman saya bisa membeli sebuah rumah yang besar yang diimpi-impikannya? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Tuhan yang memberikan kekayaan kepadanya. Sehingga dia berhasil. Bagaimana juga tadi, ya, seorang yang bisa menjadi petinggi karena Tuhan yang memberikan. Jadi, saudaraku, kita tahu sekarang ya, bahwa bukan hanya turut bekerja Tuhan Yesus kita, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan keberhasilan kepada anak-anaknya. Baik gak Tuhan Yesus itu? Baik sekali ya. Amin ya saudaraku. Nah, Tuhan, kita tahu juga kalau Tuhan Yesus kita siapa? Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan apa saja yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dia tahu semuanya. Lewat doa kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Ya,
kita bisa minta apa yang kita mau. Jadi saudaraku, dalam Kejadian 1 Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan. Coba saudara baca Kejadian 1 ya. Seluruh ayatnya saudara tahu. Penciptaan itu semuanya Tuhan sudah ciptakan buat manusia, buat anak-anaknya. Karena Dia Allah yang Immanuel. Nah saudaraku, kalau kita bicara tadi lagi, jadi keberhasilan itu punya siapa? Keberhasilan bukan punya manusia. Keberhasilan punya Tuhan. Burung pelatuk bisa merobohkan, itu Tuhan yang membantu, bukan Tuhan yang membantu, tapi Tuhan yang merobohkan. Burung pelatuk hanya ya cuma settingannya Tuhan untuk mematuk sehingga jatuh. Keberhasilan semuanya, kekuatan, kehebatan kita ini nggak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu baik. Kita dari awal lahir ya diberikan oksigen sampai sekarang, oksigennya tidak pernah habis. Itu karena Tuhan baik sama kita. Kalau kita jadi hebat seperti sekarang, menjadi orang mungkin crazy rich, saya nggak tahu yang di sini yang menjadi crazy rich siapa. Mungkin kita bisa menjadi crazy rich di GWG, ya siapa kita nggak tahu ya. Tapi jangan sombong, bukan kekuatan dan kehebatannya dia bisa menjadi crazy rich, ya. Tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dan kekayaan sama dia. Jadi kalau pertanyaannya berapa persen pertanyaannya, Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Jadi maaf kalau Bu Christine tadi menjawabnya 99% burung pelatuk, 1% Tuhan, itu salah besar. Jadi 100% semuanya milik Tuhan. Keberhasilan itu semua Tuhan. Tidak ada milik burung pelatuk, tidak ada milik manusia. Semuanya Tuhan yang punya. Daud mengalahkan Goliat. Itu sudah grand design-nya Tuhan. Bahwa Daud harus menang lawan Goliat. Jadi keberhasilan itu punya siapa? Punya Tuhan. Daud dan Goliat hanya bonekanya aja yang diperankan sama Daud dan Goliat. Itu semua settingannya Tuhan. Tuhan yang punya keberhasilan itu. Jadi saya tanya, saya dari ini berkata dengan tema saya auto 100%. Saudara, kalau Dia adalah Tuhan yang Jehovah Jireh yang menjaga jauh sebelum kita diciptakan. Kalau Dia adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Kalau Dia adalah Allah yang memberi kekuatan, memberi keberhasilan, memberi kekayaan pada kita. Dan Dia berjanji tadi, Dia tidak akan meninggalkan. Tadi di firman yang pertama kali saya bacakan, waktu di awal kita di GWG, Dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia berjanji. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita berhasil, itu semua bukan karena kita hebat, karena kita jago. Karena itu semuanya Tuhan yang sudah setting. Semua keberhasilan kita apapun. So, saudaraku, jangan pernah sombong. Jangan pernah tinggi hati seperti si burung pelatuk. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, semuanya itu Tuhan yang punya keberhasilan. Dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Seperti pujiannya Dia. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Ya, lagunya bagus banget. Kalau Ibu Christine yang nyanyiin, wah, lebih mantap lagi. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bagus sekali lagunya, pujiannya itu luar biasa. Nah, saudaraku, di sini kita belajar ya pagi hari ini. Kalau Dia semuanya berikan kepada kita dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya bilang, dari lahir ada oksigen, kita diberikan nafas, diberikan oksigen udara yang baik buat kita bernafas. Nah, kalau kita sombong, kalau oksigen itu tidak diberikan kepada kita, apa yang mau disombongkan sama kita? Ya. Mungkin 20 tahun yang lalu kalau oksigen itu tidak masuk ke dalam hidung kita, apa kita bisa sukses? Apa kita bisa jadi crazy rich sekarang? Tidak pernah bisa. Jadi keberhasilan itu milik siapa? Punya Tuhan.
Jangan pernah berkata berapa besar peranan Tuhan. Oh, peran Tuhan hanya 10% aja. Tidak bisa. Peran Tuhan 100% dalam hidup kita. Dalam hidup manusia di dunia ini. Sampai pun perang Ukraina-Rusia, dia punya kuasa. Semuanya ada di tangan Tuhan. Benar. Benar nggak kalau pendapat tadi yang kedua, kita harus berdoa, dan berdoa. Tuhan yang menyelesaikan. Benar. Kita berdoa. Orang tua saya waktu masih hidup tidak bisa udah nggak bisa jalan jauh-jauh. Jalan sedikit duduknya. Jadi kalau mau diajak pergi keluar, sudah tidak bisa apa-apa. Nggak mau, capek katanya kalau pergi. Jadi dia bisanya apa? Bisanya mendoakan saya. Berdoa. Setiap hari ya cuma berdoa aja. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Tapi itu benar nggak? Benar. Doa adalah nafasnya orang Kristen. Jadi kita harus berdoa. Jadi saudaraku, dari sharing saya pagi hari ini, ya, dengan tema 100%, auto 100%, itulah yang dimaksud dengan sharing saya pagi hari ini. Dengan kebaikan, kesetiaan Tuhan, anugerah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Kita otomatis 100% taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita 100% kita harus menjadi pribadi yang sabar seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita otomatis 100% menjadi pribadi yang setia. Kita otomatis 100% menjadi pribadi yang bisa lemah lembut. Kita otomatis 100% menjadi pribadi yang bisa menguasai diri kita. Ya. Tidak menjadi pemarah, tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi saudara ngerti ya tema saya sekarang. Auto 100%. Ya. Saudara, ada 5 penyesalan di dalam kehidupan manusia. Ini hanya sebuah informasi aja, bukan absolut. 5 penyesalan itu, yang pertama penyesalan 1 hari. Penyesalan 1 hari kalau kita salah makan. Kita mau makan ketoprak, tapi ketopraknya habis. Akhirnya kita makan gado-gado. Ketoprak sama gado-gado kan beda. Jadi kita nyesel. Aduh, aku mau makan ketoprak kemarin atau hari ini, tapi kok dapatnya gado-gado. Nyesel nggak makan ketoprak hari ini, tapi cuma 1 hari. Besok kita bisa makan gado-gado. Penyesalan 1 hari. Ada penyesalan 1 bulan. Penyesalan 1 bulan kalau salah motong rambut. Model rambutnya maunya funky, tapi nggak keruan dipotongnya. Kesel nggak? Kesel. Menyesal nggak motong rambut di situ? Nyesel. Tapi cuma 1 bulan. Bulan depan rambut kita udah gondrong lagi, udah panjang lagi, bisa dibuat funky. Ada penyesalan 1 tahun. Penyesalan 1 tahun kalau anak kita tidak naik kelas. Anak kita sekolah, maaf aja tidak naik kelas. Itu penyesalan 1 tahun. Tapi tahun selanjutnya kita berikan motivasi, kita berikan support sama dia, kita perhatikan anak itu untuk bisa naik kelas. Maka itu dia akan jadi naik kelas. Dan ketinggalan kelas yang kemarin hanya penyesalan 1 tahun. Ada lagi penyesalan seumur hidup. Penyesalan seumur hidup, maaf ya. Katanya sih kalau ada salah pilih pasangan hidup, nah itu akan ada penyesalan seumur hidup. Tapi kita lewatkan itu. Yang paling berbahaya adalah penyesalan kekal. Penyesalan kekal apa? Penyesalan kekal kalau kita salah memilih juru selamat. Itu yang kita paling khawatirkan dan kita paling takutkan. Salah memilih juru selamat. Ya saudaraku, gimana? Ini sharing saya sudah berakhir dan semoga saudaraku banyak ada sesuatu pesan Tuhan, bukan yang banyak, tapi ada satu pesan Tuhan yang disampaikan pagi hari ini lewat saya. Dan saudara, kita semua bisa otomatis auto 100% lebih dekat, lebih takut kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku, sudah jam 6:07, saya sudah kelewatan. Pak Hendra saya lihat sudah memperhatikan saya untuk berhenti. Ya, kita akan berdoa syafaat. Saya boleh minta tolong kepada Ibu Dona untuk bantu doa syafaat.
Shalom, selamat pagi Ibu Dona. Pak Hendro, nanti dulu lagi siap-siap mau berangkat. Oh gitu, oke. Sorry ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Thank you so much. hati-hati, Tuhan Yesus berkati. Nah, saya minta tolong kepada ini aja, Ibu Christine untuk bantu doa syafaat, Ibu Christine ya. Terima kasih, Pastor Christine. Pagi hari ini ada saudara yang mau didoakan? Pak Benris minta didoakan, dia mau berangkat. Oh, Pak Bendris mau berangkat ke Nias ya? Iya, iya. Ya, hari Minta ini Pak didoakan. Bendris mau berangkat Buat ke Nias. pelayanannya semoga Ya, bisa agar diberi lancar. Ya, diberi kelancaran, selamat sampai tujuan, dan di sana pekerjaannya dalam baik semuanya, lancar. Baik, ada lagi yang mau didoakan yang lain? Ada titipan tadi dari Sister Stefani untuk kita doakan supaya hamba-hamba Tuhan, terutama pemimpin-pemimpin itu bisa menyadari keberadaannya bahwa dia adalah hamba Tuhan dan lebih memimpin jemaat. Oh, oke. Terima kasih Bu Stefani untuk infonya. Bu Stefaninya nggak ada di sini. Iya, nggak Iya, apa-apa. Ada Pak Edward tapi. Oh ya. Ya, ada lagi yang lain? Bu Leni, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Yang lain ada? Tidak ada lagi yang raise hand, berarti tidak ada yang lagi yang untuk didoakan. Evi Danio gimana, Evi Danio? Oh Sudah iya, sembuh? Sudah mendingan katanya. Ya, boleh kita doakan juga, Bu Evi. Oke, silakan Pastor Christian. Mari, Bapak Ibu yang kekasih. Oh ini, ada Lastiar Silito nggak mau didoakan, Pak Hendro? Oke. Ini Madam, aku berdoa untuk anakku Belva hari ini 6 tahun ya Madam. Biar. Wah, happy birthday Belva. Halo Madam. Selamat ulang tahun. Dia Selamat anak kuliah dan disenangi Tuhan. Dan Belva cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Berapa tahun Belvanya? 6 tahun Madam. Oh, puji Tuhan, Belva. Iya. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita dukung saudara-saudara kita di dalam doa, dan kita percaya bahwa dua orang sepakat, kuasanya besar, dan doa orang yang benar itu Tuhan kenan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan yang membangunkan setiap kami pada hari ini Tuhan, dan itu semua karena Tuhan sayang kami. Terlebih kami juga sudah berkumpul bersama Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan Engkau berkenan atasnya ya Bapa. Tuhan terus berkati hamba-Mu Pak Hendra Tuhan, di dalam Tuhan menyiapkan dari hari ke hari Tuhan, untuk Tuhan memuji dan menyembah Engkau, dan beliau Tuhan menyusun liturgi sedemikian rupa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepadanya ya Tuhan. Perluas pelayanannya, berkati Tuhan anak istrinya Tuhan, dan kiranya hamba-Mu terus ada di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman hari ini, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Hendro Tuhan. Auto 100% Tuhan. Yes, Bapak, kami memperoleh pencerahan yang baru, pengertian yang baru, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Engkau sudah pakai hamba-Mu Pak Hendro Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Papa, Engkau terus Tuhan mengajar kami melalui Roh-Mu yang kudus. Mungkin pengertian kami terbatas, mungkin Tuhan apa yang dimaksudkan belum sampai Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menolong kami. Hamba-Mu Pak Hendro sudah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah hikmat urapan Tuhan
terus memenuhi beliau, bahkan setiap kami yang ada di Zoom ini maupun ada di media sosial lainnya, YouTube, FB, apapun itu Tuhan. Kami semua diberkati dengan pemberitaan firman pada hari ini. Perluas pelayanan namamu Pak Hendro, berkati Tuhan keluarganya, anak istrinya Tuhan. Kiranya ya Bapa, apapun yang dibuat beliau, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga Tuhan bersyukur untuk setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang tidak Tuhan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan dan Engkau disenangkan Tuhan. Ketika kami bersatu memuji dan memuliakan akan Dikau. Dan mau turut akan firman-Mu, taat akan firman-Mu. Thank you Lord. Berkati setiap kami Tuhan, siapapun kami yang hadir di pagi hari ini, bahkan dimanapun mereka berada. Papa, secara khusus kami mau angkat doa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Benris yang akan pelayanan ke Nias Tuhan. Dari perencanaan sampai kepada tibanya di Pulau Nias, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, memproteksi dia baik melalui laut, udara, maupun itu darat Tuhan, apapun segala kendaraan yang dipakai, pesawat atau apapun itu, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari roh maut, kecelakaan, dan biarlah Tuhan pelayanannya Tuhan di Nias menghasilkan buah-buah pelayanan itu, jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Berkati segala apa yang dibutuhkan Tuhan ketika proyek Tuhan yang diadakan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan, menyertai, bahkan Tuhan akan membuat berhasil Tuhan 100%. Apapun Tuhan itu untuk your kingdom ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memberkati Sister Stephanie Tuhan di dalam pergumulannya saat-saat ini Tuhan. Di mana Tuhan beliau Tuhan mendapatkan satu penglihatan ya Bapa, bahwa Engkau sudah sangat dekat, dan karena beliau sudah dari lembah yang kelam, dari kegelapan Tuhan, beliau menginginkan bahwa setiap hamba-hamba Tuhan tidak lagi main-main kepada Tuhan, serius dengan Tuhan, sehingga Tuhan dari dasar hatinya Tuhan, yang melihat setiap hamba Tuhan yang mengiring Engkau Tuhan, khususnya para leader baik di gereja, di komunitas-komunitas, Tuhan biarlah roh pertobatan ada di dalam diri mereka, kerendahan hati ada di dalam diri mereka. Mereka tidak menjadi seorang leader yang otoriter, mereka mempunyai Tuhan kerendahan hati ya Bapa. Kami mohon Tuhan apa yang menjadi keinginan dambaan dari hamba-Mu ini, Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk menjawab setiap doa dan pengharapannya ya Tuhan. Bahkan menjadi doa kami bersama ya Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin gereja, para leader yang Tuhan ada di dalam setiap gereja, bahkan komunitas. Biarlah kami semuanya Tuhan sadar bahwa keberadaan kami, penunjukan kami sebagai leader, itu juga adalah karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan Tuhan kerendahan hati kepada setiap pemimpin. Dan kiranya Tuhan seperti yang Engkau inginkan dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Engkau menginginkan biarlah kami menjadi satu Tuhan. Kami tidak mengkotak-kotakkan diri Tuhan. Seperti halnya yang ada di GWG saat ini Tuhan. Kami datang dari interdenominasi gereja. Kami tidak membawa bendera kami masing-masing, tapi Engkau persatukan kami Tuhan dalam wadah GWG sebagai worshiper Tuhan yang hanya akan memuji dan memuliakan akan Dikau, memperluas pelayanan dimanapun Tuhan untuk kerajaan-Mu semata Tuhan. Tidak ada kami yang menyombongkan diri, mengangkat organisasi bahkan gereja kami Tuhan, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk anak Belva, anak dari Ibu Lastiar Silitonga, yang hari ini genap berusia 6 tahun, Tuhan Yesus. Papa yang baik,
kasih anugerah Tuhan turun atas anakmu Belva Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna untuk anak Belva. Biarlah roh takut akan Tuhan yang permulaan segala hikmat dan pengetahuan itu Engkau anugerahkan buat Belva. Tuhan Yesus, secara khusus Tuhan, kami mengangkat tangan kami lepaskan berkat kepada Belva. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu anak Belva. Kepintaran, kerendahan hati menjadi milik pusakamu anak Belva. Dan kiranya kasih setia Tuhan, kasih ada padamu, engkau mengasihi mamamu, engkau mengasihi adikmu Miracle, bahkan engkau mengasihi keluargamu. Dan sebagai hamba Tuhan dengan otoritas ilahi dalam nama Tuhan Yesus, aku mencabut segala roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, jika saat ini Belva masih takut melihat orang dewasa pria Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, roh itu pergi dari tubuh Belva. Dan biarlah kasih sukacita Tuhan. Hari ini di ulang tahunnya, Belva tidak akan takut lagi kepada siapapun, hanya takut kepada Tuhan. Proteksi Tuhan turun atas Belva. Tuhan Yesus kasihi Belva, proteksi Belva, sayangi Belva. In Jesus mighty name, Tuhan berkati. Papa, kami bersyukur kalau Ibu Evi Danio juga sudah dalam keadaan semakin membaik. Dari kemarin dia sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus pulihkan Tuhan. Kiranya kesehatannya terus baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati Ibu Evi Danio dengan berkat kesembuhan. Sempat hambamu Ibu Dona juga Tuhan. Kami tetap doakan supaya apa yang menjadi Tuhan pengharapannya, doanya dan doa kami semua. Bahwa beliau boleh bekerja di Jarum. Itu boleh terwujud. Tapi semua itu kami mohon hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan. Demikian juga berkati Ibu Dona, suaminya Pak Rudi, bahkan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya ya Bapak. Bapak yang baik, kami memberkati semua yang hadir hari ini di GWG. Terlebih khusus kami mendoakan wadah GWG ini, Tuhan pakai menjadi berkat, garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati para pengurusnya, Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Nolvin, Tuhan Yesus, Pak Rama, Pak Bobby, Ibu Lisa, bahkan setiap kami yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba melepaskan berkat untuk Pak Rama dan Pak Nolvin. Kami rindu kehadirannya ya Tuhan, sudah lama kami tidak berjumpa di GWG, apapun keberadaan mereka, dimanapun mereka, Tuhan kami memberkati kedua hamba-Mu Tuhan. Demikian juga Pak Bobby Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam segala keberadaannya. Jika mereka sibuk, Tuhan kiranya Tuhan, waktu yang mendatang kami boleh berjumpa. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, bahkan setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Mari Bapak Engkau buat berhasil. Bapa yang baik, kami semuanya bersyukur Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kami untuk dunia ini Tuhan. Bapa yang baik, Shalom-Mu turun untuk dunia ini Tuhan. Terutama mereka yang sementara bertikai. Ukraina dan Rusia. Oh Palestina dan Jerusalem, Israel Tuhan. Tuhan kiranya China dan Taiwan juga. Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas mereka Tuhan. Negara-negara manapun yang sementara bertikai, kasih setia Tuhan turun. Oh, damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas setiap bangsa yang bertikai. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap negara-negara yang dilanda bencana alam, gempa bumi yang ada di Turki, Syria, bahkan bencana banjir, badai salju dimanapun itu Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan turun kepada mereka ya Bapa. Terlebih kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan kami bersyukur bahwa banyak dunia yang inflasi Tuhan. Tapi Indonesia Engkau terus angkat Tuhan. Berkati sawah ladangnya, berkati bumi, air, laut, udaranya Tuhan. Berkati agrikulturnya Tuhan. Berkati para nelayan Tuhan, lautnya Tuhan berkati. Tuhan berkati Engkau mengangkat Indonesia lebih daripada negara-negara yang lain di dunia ini Tuhan.
karena ada anak-anak-Mu yang berdoa dari negeri ini. Kami memberkati Pak Jokowi, kami memberkati Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan sampai kepada menteri-menteri, kepala daerah, gubernur Tuhan, bupati Tuhan, lurah Tuhan, camat Tuhan, wali kota Tuhan, bahkan sampai kepada yang terkecil Tuhan, RT RW Tuhan berkati. Yang memberkati Polri, TNI, Densus 88, BNN, Tuhan memberkati. Terlebih kami ucapkan berkat kepada Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani, yang Kau kasih hikmat bagaimana menjalankan roda perekonomian Indonesia supaya Indonesia setara dengan bangsa lain di dunia ini. Indonesia jaya, Indonesia maju. Itu kami perkatakan berkat untuk negeri kami Indonesia. Thank you Lord, thank you Jesus. Saat ini Tuhan, kami hanya bersatu hati. Kiranya apa yang menjadi doa kami, Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Mohon Ibu Mulyatin untuk bantu doa berkatnya. Mari kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya pada waktu kita mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, kekhawatiran, ketakutan karena banyak hal yang terjadi. Namun kalau kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, karena Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya, dan dialah yang mempunyai segalanya. Dan pada saat ini serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Mata Tuhan terus terarah kepada orang-orang yang dikasihi, dan kasih karunia, berkat-berkat yang rohani dan jasmani yang akan dicurahkan bagimu. Sebab itu, terimalah berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, berkat-berkat iman rohani dan jasmani, dan Tuhan yang berkata, diberkatilah kesehatanmu, diberkati apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan limpahkan dan curahkan buat engkau. Tuhan memberkati ladang-ladangmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang tak pernah kau pikirkan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dari damai sejahtera sukacita, berkat ilahi turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, boleh bersama-sama katakan amin, amin, amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Christine dan Bu